tiba-tiba ada seekor ular belang bermahkota emas lewat di hadapannya. Segera menjagani. Karena penasaran, Laksito mengikuti ular bermahkota emas itu pergi. Ular itu pun bersembunyi di semak-semak. Anehnya, bagian ekor ular belang tetap terlihat. Namun, tak berselang lama ular itu menghilang di balik semak-semak. Laksito yang penasaran akhirnya membongkar tempat persembunyian ular itu. Itu pun tetap tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ia melihat sisik ular berwarna keemasan dan berkilau. Wah, cantik sekali. Akan dibawa pulang. Akan diperlihatkan kepada Mak Oja dan Bupati. Seleb, ia pun pulang dengan membawa buku buat Kiai Jendra dan tak lupa membawa sisik yang ia masukkan ke dalam kantong. Saat sampai di kandang, ia terkejut karena melihat Kiai Jendra yang tampak ketakutan. Ia pun terheran-heran pada hari itu karena ia banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Saat sampai di dapur dan menyapa Mak Oja. Mak Oja, Laksito pulang nih. Begitu terkejutnya Mak Oja karena mendengar suara Laksito, tetapi wujud Laksito tidak tampak. Laksito, kamu di mana? Saya di sini, Mak Oja, di samping Mak Oja. Tapi kamu tidak kelihatan dong. Jangan bercanda. Saya tidak bercanda, Mak Oja. Akhirnya Laksito menyadari bahwa dirinya tak bisa dilihat oleh siapapun. Ada hantu di sini. Mendengar teriakan Mak Oja, sang bupati segera menghampiri Mak Oja di dapur. Ada apa, Mak Oja? Apa yang terjadi? Sepertinya ada teriakan di sini. Tuan, di sini ada hantu. Ada suara Laksita, tetapi wujud Laksita tidak nampak. Mak Oja, saya di sini, di tengah-tengah kalian. Menyadari bahwa itu adalah suara Laksito, sang bupati meminta Laksito untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Tadi, waktu saya mencari rumput buat Kiai Genta, saya beristirahat sebentar di bawah pohon rindang sambil bersanding
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat interaksi Gemar Membaca Indonesia Hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampil nomor undi 7. Selanjutnya persiapan penampil nomor undi 8 akan saya mulai.